Yesus adalah sebuah komitmen kita, sebuah keputusan yang telah saudara dan saya buat. Dan keputusan atau komitmen itu adalah komitmen yang luar biasa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab mengikut Yesus menjadi murid Tuhan bukan hari ini, tapi ketika saudara dan saya mengakui dan mau mengikut Tuhan, keputusan itu kita buat sampai kita tutup mata dan kita menghadap Tuhan. Jadi bukan sekedar karena kita ikut-ikut, oh di gereja sana boleh ada Tuhan, kita ke sana. Hari Minggu kita harus ke gereja, oh tidak seperti itu. Ayat 26 sampai 27 dengan tegas mengingatkan saudara dan saya, kita harus meninggalkan semua yang menjadi milik kita. Keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak. Bahkan ada ucapan Tuhan Yesus yang paling sulit untuk ditafsirkan, yaitu biarlah orang mati menguburkan orang mati. Salah satu ucapan Yesus yang dengan tegas mau dibilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ketika kita mampu menyangkal diri kita, menyangkal kehidupan rumah tangga keluarga kita, menyangkal semua milik kita, maka dia layak menjadi murid Tuhan. Jadi kalau kita datang ibadah tapi pikiran kita ada di tempat lain, ada di rumah, ada di pekerjaan kita, kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan Allah. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, lalu kita hitung-hitung dengan Tuhan, maka kita sesungguhnya tidak layak. Kenapa? Karena Yesus bilang dengan tegas, harus meninggalkan segala sesuatu, baru dia layak disebut sebagai murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus adalah sebuah komitmen yang luar biasa, keputusan yang luar biasa. Sebab apa? Setiap orang mau mengikut Tuhan harus membuat perencanaan sebelum keputusan itu dibuat. Kalau kita orang tua yang antar kita, orang tua yang bawa kita, yang giring kita supaya kita dimateraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Lalu pada waktunya ketika kita mengaku iman percaya kita diteguhkan sebagai anggota sidang gereja, keputusan kita buat untuk mengikut Tuhan. Dan keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Kita merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Yesus katakan, tinggalkan segala sesuatu lalu datang untuk Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang berperkara. Kalau masih ada pikiran di belakang kita, ada keluarga kita, ada orang-orang kekasih kita, ada harta kita, ada kedudukan kita, maka yang kita buat menurut keinginan kita, bukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di gereja pun demikian. Hari ini temanya bagaimana memaksimalkan keuangan gereja, menata layani, mengatur keuangan yang ada dalam diri kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudaraku? Harta kita di mana, hati kita juga ada di situ. Itu yang Allah bilang dalam bacaan firman Tuhan yang lain, itu mamon. Sebab mencintai uang itu adalah akar kejahatan. Kalau hati kita pada harta, maka Tuhan itu di tempat yang kedua. Kalau kepepet, kalau setengah mati, baru bateria Tuhan. Oleh sebab itu Yesus katakan dalam bacaan firman Tuhan ini, dia memberikan ilustrasi ada dua. Yang pertama, membuat menara. Yang kedua, dia harus membuat perhitungan ketika mau menyerang, berperang. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus sebuah keputusan. Untuk mengikut Tuhan berarti kita merencanakan segala sesuatu dan tidak boleh ada penyesalan. Sebab kalau ada penyesalan dalam kehidupan kita, maka yang berikut adalah kita akan mendapat malu. Seperti bacaan kita yang bilang, orang akan menertawakan pekerjaan kita kalau yang kita rencanakan itu tidak berhasil. Kita akan mendapat malu ketika saudara dan saya
diperhadapkan dengan enyalah dari hadapanku, sebab engkau bukan anakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya ada dua tujuan kita hidup di dunia ini. Yang pertama, memuliakan Tuhan, dan yang kedua, mempersiapkan jalan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hanya dua tujuan, tidak ada yang lain. Saya biasa katakan di atas mimbar pemberitaan, jangan pernah kita menggantikan tujuan Tuhan dengan tujuan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini juga dengan tegas mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di bagian akhir bacaan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Jangan sampai saudara dan saya dikatakan sebagai garam yang tidak berguna. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keputusan mengikut Tuhan, keputusan yang luar biasa, komitmen yang luar biasa. Tapi ketika kita tidak mampu menjaga keputusan itu, maka kita ibarat garam yang tidak ada guna. Orang Kristen, saudara dan saya harus beda. Garam itu berbeda dari semua hal yang ada. Iya tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang sakit, ada dipenuhi dengan kuasa-kuasa gelap, biasa orang tentu ambil garam lalu ambor keliling rumah. Betul ke tidak? Ada yang pakai lada lalu ambor, ada yang pakai kacang hijau lalu ambor kiri kanan. Garam juga bisa mengusir ular. Kenapa? Kalau garam halus, ular lewat santai saja. Tapi kalau garam yang kasar, yang geros-geros itu, ketika ular dia merayap, tak kikis di garam itu, luka itu perih ular, takut ular balik. Secara logikanya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan garam yang berbeda, artinya kita tampil beda, mampu mengawetkan segala sesuatu, mampu bercampur dengan segala sesuatu. Jadi ketika saudara dan saya ada di tengah dunia, orang lain akan melihat itu anak Tuhan, sebab hidupnya berbeda dari dunia. Tapi kalau kita tidak, kita biasa pakai istilah masuk di kandang kambing, kita mengembik, asalnya jadi kambing. Padahal firman Tuhan bilang kita harus berbeda. Garam itu berfungsi untuk mengawetkan, garam itu berfungsi untuk menyedapkan, membuat rasa semakin enak. Tapi kalau kehadiran kita dalam kehidupan persekutuan kita menjadi batu sandungan, kira-kira garam bagaimana tuh? Ya? Kalau kehadiran kita hanya untuk cerita orang pun terbaik, bagaimana? Orang Kristen harus berbeda, jangan menjadi contoh yang tidak baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dengan tegas, kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Tidak ada guna selain dibuang dan diinjak orang. Maka kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah garam dunia itu harus memberikan warna, memberikan rasa, memberikan pengaruh yang positif, bukan yang negatif. Nah, dalam kehidupan persekutuan bergereja kita, segala potensi yang ada pada diri kita, segala daya yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang ada pada kita, tujuannya cuma satu, untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan bilang tugas itu hanya tugas pendeta, jangan bilang tugas itu hanya majelis jemaat, penatua, diaken, jangan bilang hanya itu pengurus-pengurus wadah, jangan bilang hanya itu kantoria, tapi tugas itu adalah tugas kita semua. Sebab apa? Dasarnya cuma satu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pengikut Tuhan. Kita telah buat keputusan, komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita miliki pada kehidupan kita, kita harus tinggalkan. Yang kita utamakan adalah Tuhan Allah. Artinya secara sederhana, orang Kristen, saudara dan saya, harus punya totalitas iman kita hanya kepada Tuhan, totalitas yang berkualitas. Bukan sekedar kita datang ke gereja menjadi Kristen, tapi harus kita punya kualitas dalam iman percaya kita. Sebab kalau tidak punya kualitas, kita sama dengan garam yang sudah tawar,
yang tidak ada lagi gunanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasa kalau di pengembalaan orang mau masuk Kristen tuh saya bilang begitu. Pikir baik-baik, timbang baik-baik sebelum mau jadi Kristen. Sebab menjadi murid Kristus itu cukup berat. Iya toh Bapak Ibu? Kita pergi ke gereja 2 jam, 3 jam, pasti tidak? Iya toh? Kita menjadi orang-orang yang tidak taat. Ketika kita berdoa 1 jam, kita mengaku, mari kita berdoa. Karena pendeta doa lama kita mengaku 2 kali. Sebegini, masih doa kita lagi tunduk 1 kali lagi, apa su hilang jalan, su tidur. Ya toh Bapak Ibu? Atau kalau kita pas mau mari kita berdoa, kesempatan Bapak-bapak tompi keluar di saproko di luar. Kesempatan ton duduk-duduk cerita-cerita, nanti tunggu dekat-dekat semua doa Bapak kami baru tom masuk. Itu lagu lama yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kualitas kita seperti itu, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah layak untuk disebut sebagai murid Tuhan. Kadang-kadang kita juga begitu. Tom pendeta juga begitu, majelis juga begitu, betul toh? Umat tom berdoa, ketom tidak berdoa. Ketom buka HP. Engkau sendiri yang mengatakan, ya bukan saya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita. Kalau kita punya kualitas, maka kita harus tunjukkan jati diri kita dengan totalitas hidup ini hanya untuk Tuhan. Sebab kalau tidak, maka saudara dan saya tidak akan pernah layak disebut sebagai milik Tuhan, murid Tuhan, pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan yang setia, kita bukan lagi hamba. Ya, kita bukan lagi hamba. Kenapa? Karena hamba tidak pernah tahu apa tujuan Tuhannya. Kita akan menjadi sobat. Kita akan menjadi sahabat dari Allah sendiri. Yang ketika Allah bilang A, kita buat A. Allah bilang A, kita lakukan A. Kita mengerti apa maksud dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, totalitas hidup kita, seluruh yang ada pada diri kita harus kita buat bagi Tuhan. Bapak Ibu, bagian terakhir bicara tentang memaksimalkan keuangan gereja. Saya punya ilustrasi yang mau saya bagi untuk kita. Kalau Bapak Ibu dapat upah, ya, dapat upah 1 juta. 1 juta misalnya, contoh ya, 1 juta. Berapa Bapak kasih ke Tuhan? Ya, 100. Semua sepakat 100? Atau yang di atas? 100. Dari 1 juta, kita kasih berapa untuk Tuhan? Bapak Ibu kasih berapa untuk Tuhan? 100. Sepakat ya? 100? 100. Yang kedua, tinggal 900. Dari 900, kita kasih berapa untuk teman kita? Teman, bukan TTM ya, teman. Berapa? Ya, saya kasih. Di bawah? Ya, Bapak 50. Tinggal 850. Untuk saudara kita, keluarga kita, kasih berapa? Ya, tinggal 850 nih.
Ya, kantor ya. Berapa? Untuk kita pun, saudara kita punya adik, kita punya kakak, kita kasih berapa? Mama Ana? 50, tinggal 800. Untuk kebutuhan kita 800 sisa. Ada lagi yang mau bagi ke yang lain. Kalau kita kasih untuk orang miskin berapa? Tinggal 800 toh? Tinggal 800. Kasih ke orang miskin, janda, duda berapa? Ya? 100. Berarti tinggal 700. 700 itu menjadi milik kita. Dalam perjalanan kehidupan kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan yang besar. Ya toh? 700 habis. Minta dari teman-teman, kasih ke tidak? Kok tidak kasih untuk saya, baru kau minta dari saya yang besar? Dapat cuma berapa? Minta dari saudara. Tadi saudara kasih berapa? 100 kali 50. 50. Masih cukup tidak? Minta lagi dari orang miskin. Bisa minta dari orang miskin secara ada uang. Terakhir baru rata minta Tuhan. Di Tuhan berapa? 100. Cukup tidak? Tidak cukup, Bapak. Semakin sedikit kita memberi untuk Tuhan, maka semakin sedikit pula kita dapat dari Tuhan. Poinnya di situ, Bapak. Jadi ketika kita merencanakan segala sesuatu dengan berkat yang dipercayakan oleh Tuhan Allah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ingat Tuhan yang pertama dan yang terutama, sebab totalitas kita hanya untuk Tuhan. Maka seluruh keuangan, pengelolaan, manajemen itu harus diatur dengan baik. Dimulai dari diri kita, dimulai dari gereja kita. Kalau kita lupakan Tuhan, kasih Tuhan yang paling kecil mengambil peran dalam mengelola berkat Tuhan, maka percaya semakin sedikit pula kita dapat berkat dari Tuhan. Kita akan selalu berkekurangan dalam kehidupan setiap hari kita. Gaji 5 juta belum habis bulan, uang sudah habis. Betul ke tidak? Karena kita lupa mengatur segala sesuatu, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Kita tinggalkan segala sesuatu, kita tinggalkan pikiran kita di belakang. Pikiran kita hanya tertuju untuk Tuhan, supaya dengan demikian Dia mengambil alih seluruh kehidupan kita dan kita disebut layak di hadapan Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.